Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sandi dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7 dari Kampus Universitas Pancasakti Kampus D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD, MPD. Mari kita simak video berikut ini. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Mengapa pengelolaan pendidikan penting? Pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan oleh seorang guru yang berfungsi mengatur jalannya proses pendidikan. Proses mengatur ini melibatkan beberapa elemen seperti menetapkan standar kinerja, mengukur kinerja, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan korektif saat penyimpangan terjadi. Lantas bagaimanakah pengelolaan pendidikan yang dinamis? Pendidikan bersifat dinamis dan selalu berkembang mengikuti zaman. Hal ini mengharuskan lembaga pendidikan untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, ada 8 standar acuan pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan mewajibkan sekolah agar menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Penerapan MBS ini harus memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi. Kedua, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Apa yang dimaksud dengan MBS? Manajemen berbasis sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif secara langsung semua komponen warga sekolah. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Lalu, bagaimana pengelolaan kelas yang baik? Pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Bila kualitas belajar dan mengajar baik, maka peserta didik juga akan mendapatkan tingkat pemahaman yang baik. Pengelolaan kelas yang baik dapat dilakukan dengan penataan ruang kelas, mengantisipasi kondisi kelas, pastikan siswa tetap fokus, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong, tetap aturan dengan tegas dan bersahabat, posisi berdiri dalam mengajar. Pengelolaan peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan. Berikutnya cara mengembangkan minat bakat siswa. Yang pertama, berikan stimulus, amati tingkah laku, beri ruang untuk bereksplorasi, dan berikan dukungan yang positif. Selanjutnya, mengenai kurikulum. Bila disederhanakan, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Tujuan kurikulum secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi. Tujuan kurikulum adalah untuk melancarkan proses pendidikan.
Apakah kurikulum perlu melakukan revisi, pergantian, atau pengembangan? Kurikulum perlu dilakukan revisi serta perkembangan, mengingat kondisi zaman yang terus berubah, karena kurikulum merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lalu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya ialah kepala sekolah, guru, komite, dan siswa. Sebagai manajer, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.